Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Pemersatu MBC Nganjuk rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi Allah kesempatan dan kesehatan dijumpakan dengan bulan yang mulia, yaitu Syahrul Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini mari kita introspeksi diri pada apa yang kita lakukan di bulan-bulan Ramadan yang telah lalu. Oleh karena itu mari kita kaji bersama bagaimana sih kita di dalam bulan Ramadan ini agar mendapatkan keberkahannya. Apa toh yang harus kita lakukan di dalam puasa agar diterima oleh Allah. Para pemirsa, sahabat sekalian, di dalam kitab Ibanatul Ahkam, yaitu syarah atau tafsir daripada kitab hadis ternama karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bernama Kitab Bulughul Maram, disebutkan dalam hadis itu, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yada' qaula zuri wal amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdzulah. Diceritakan hadis dari sanad Abu Hurairah, rawinya Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah malam yada' qaula zuri wal amala bi wal jahla. Sapa wonge lek sing poso tapi ucapane tetep panggah elek, ucapannya tetep kotor, puasanya tidak bisa merubah dirinya, tidak bisa merubah ucapannya, wal amala bi, dan tidak merubah perilakunya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan di dalam dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya Allah tidak membutuhkan puasa. Dengan arti Allah tidak menerima puasanya. Dari hadis ini kadang kalau tidak dijelaskan menurut penjelasan para ulama ahli tafsir, tafsir hadis maksud saya, kadang enten tiyang salah paham. Karena hadis niki kan artine ngene. Sapa wong nek sing poso kok tetep sik seneng goro, sik melakukan dusta, sik seneng nglakoni ngrasani, pamane lek poso. Mongko poso iku gak sah. Nah, padahal di hadisnya bukan tidak sah ndak. Jadi kadang enten yang ngomong percuma posone. Ngeten iki nggih kirang pas. Yang benar adalah kita ikuti arahan ulama hadis. Di sini dijelaskan al-ghardul asma minas shaumi al-imsak. Tujuan sing paling tertinggi, tujuan tertinggi nanggone poso itu adalah al-imsak anil muharramat. Agar manusia itu bisa mengendalikan, menjauhi hal-hal yang haram. Qoblal imsaki anil muftirat. Sebelum dia menjauhi makanan-makanan atau hal-hal yang membatalkan. Jadi poso niku tenes tujuan. Poso itu bukan titik akhir. Poso itu adalah proses untuk agar kita menjadi orang yang istimewa, yang bisa mengendalikan nafsu kita. Karena kita sudah maklum setiap makhluk yang hidup, manusia ini diberi nafsu oleh Allah. Nah, nafsu itu jadikan kendaraan, jadikan matia. Jangan sampai kita dikendarai oleh nafsu. Kalau kita lihat orang puasa, umpama ini kita di siang Ramadan, ada air putih. Air putih ini di hadapan orang yang puasa, tidak ada siapapun di ruangan ini selain hanya dia. Dan dia dalam keadaan haus, ingin meminum air. Atau ketika seseorang bepergian keluar kampung, terus di situ melihat ada warung makanan buka,
dia kebetulan tadi tidak sahur, sebenarnya itu wajar kalau lapar, tapi kan bisa ditahan tetap kewajiban puasa. Tapi dia menahan, tidak berani untuk makan, tidak berani minum air. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri orang itu? Itu menandakan di dalam hati orang itu sudah ada percikan-percikan sifat takwa, percikan benih-benih takut kepada Allah, percikan-percikan kebaikan. Inilah yang ditanamkan oleh ibadah puasa. Jadi poso niku proses, duduk hasil akhir. Tapi poso itu proses supaya awak dhewe dadi wong sing wedi karo Gusti Allah. La'allakum. Sehingga begitu indah hidup ini, kalau semua orang yang ada di negeri ini, di kampung kita, di wilayah kita secara khusus, itu bermental seperti orang puasa. Maka tidak ada lagi yang namanya kejahatan, tidak ada lagi yang namanya kecurangan, tidak ada lagi yang namanya dusta. Kenapa? Soalnya pun enten sifat takwa sing menancap ning gone tiyang niku wau selama dia berpuasa. Jadi goroh paman. Apa lek poso iku gak oleh goro, terus lek gak poso niku angsal goro? Sebenarnya mboten. Jadi pemahamannya adalah dusta, goro, merasani niku secara dzatiyah haram. Haram itu dosa. Tapi ketika hal itu dilakukan di dalam bulan Ramadan dan ketika kita puasa, maka perbuatan tersebut tidak hanya cuma haram, tapi menghilangkan, ngilangi ganjarane poso. Jadi awake dhewe niki aja sampai kelebu ning gone hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atf. Banyak sekali orang yang puasa yang mana dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa demikian? Karena gini kuau, poso ini ternyata tidak merubah dirinya dari ucapan yang tidak baik menuju ke ucapan yang senengane goro poso pancet, senengane ngerasani poso tetap rasanya. Karena sejarah puasa kalau kita lihat, puasane wong Islam niki kan dulu disumbari ya, disumbari oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu berkata Islam tidak punya puasa, yang ada itu ya puasanya orang Yahudi ya, puasanya orang Yahudi. Maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Rasulullah ketika setelah turun ayat ini, Rasulullah gencar menyampaikan dawuh-dawuh atau yang kita sebut dengan hadis, bahasanya la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati mir rihil miski, antara lain. Untuk apa? Agar umat Islam ini dikei puasa karo pangerane ben seneng, tidak terpengaruh dengan ucapan orang Yahudi. Ini asbabun nuzulnya. Puasane sampeyan iki istimewa. Sampai la khulufu famis shaimi atyabu indallahi. Jadi apa basine wong sing poso umatku itu? Jadi wong poso ini rata-rata abape basin. Itu di sisi Allah atyab, lebih dicintai Allah, lebih didemeni Allah, di bahasa Allah luwih wangi besok di yaumil kiamah dibanding minyak misik. Jadi ning dunya nggih tetep basin, ora kok atyab, tapi yaumal kiamah. Sehingga orang puasa itu gak usah minder dengan bau mulut yang tidak enak, itu wajar. Sehingga dalam menanggapi hadis ini para ulama dawuh nih, kalau di dalam kitab-kitab klasik pesantren kayak contohnya Fathul Qorib itu pun cetok, jadi ada ikhtilafnya antara pun Imam An-Nawawi kali Imam Ar-Rafi'i. Jadi ndawuhaken nek ning kono sing tamat tetep lek bakdo duhur gak oleh siwakan, gak oleh sikatan sing iso ngilangi bau mulut orang puasa.
Tapi Imam An-Nawawi menghilangkan hukum makruh secara mutlak. Ora apa-apa diilangi bau niku. Hubungannya apa? Soalnya ngeten. Kadang kita kalau sedang puasa niku hubungan kali interaktif kali padha menungsane. Jadi kita menjaga ojo sampai wong liya niku terganggu dengan bau maulid itu alasan itu. Jadi mungkin kalau diambil tengah, kalau kita di bulan puasa jadi wong sing pasif, yes, ngaji, pondok, terus yo di rumah melakukan apa, kita tidak menjadi seperti orang penjual atau orang di pasar yang sering interaktif. Maka lebih baik pertahankan mulut itu tidak untuk dibersihkan setelah zawal atau setelah tergelincirnya matahari. Tapi kalau kita menjadi orang yang aktif, banyak kajian Ramadan di siang hari atau sebelum buka, atau kita menjadi penjual dari usaha kita, ikhtiar kita, kemudian sering ngomong karo uang, itu abape mboten enak, bisa juga ada potensi nggelakno uang. Apalagi kadang juga Islam kan tidak menjaga, tidak menspesialkan hubungan antar manusia di dalam hukum sosial itu hanya terikat pada agama. Tetangga pun kalau meskipun beda agama harus kita hormati sebagai tetangga. Mungkin juga kita punya tetangga yang tidak puasa, yaitu karena mungkin bukan muslim atau mungkin juga sedang berhalangan dan kita interaktif dengan dia. Maka bau mulut ini kadang ganggu tonggo itu. Maka kita mengikuti Imam An-Nawawi yang menghilangkan hukum karoha secara mutlak. Memang enak kalau ngaji kita secara utuh, muniku enak, ngerti bagaimana di kondisi ini kita menyikapinya, bagaimana di kondisi ini kita menyikapinya. Kembali kepada bab puasa, sehingga kita harus bangga dengan bulan Ramadan ini karena ini adalah peristiwa yang luar biasa, asbabun nuzul bulan Ramadan ini, ayat-ayat yang merangkaikan Ramadan. Dan di dalam Al-Quran perlu kita ingat juga, semua ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa itu turut tidak di bulan puasa, di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban menunjukkan apa? Sakjane nek arep ngaji tentang poso, itu ngajine gak ning waktu poso. Soalnya arep poso kudu ngerti sing batali poso apa wae. Ojo sampai wis Ramadan oleh 10 dino sik lagi ngaji tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ngerti-ngerti, wah posoku berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 batal kabeh. Lagi ngerti. Maka ilmu harus kita persiapkan lebih dulu untuk sebuah proses melaksanakan ibadah. Seperti yang dicontohkan oleh Allah menurunkan ayat-ayat tentang puasa itu tidak di bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban. Itulah pentingnya kita mencari ilmu yang mana diwajibkan oleh Rasulullah minal mahdi ilal lahdi, agar kita bisa beramal itu sesuai dengan dasar ilmu. Jangan sampai beramal sudah sekian baru mencari ilmunya. Ya kalau benar, kalau keliru seperti ibadah puasa ini. Jadi Rasulullah menyampaikan juga dalam hadisnya, yatruku ta'ama wa syaraba wa syahwata min ajli. Jadi orang yang puasa, ini hadis qudsi ya, orang yang puasa itu meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya. Ada apa dengan orang ini? Karena min ajli, takut pada Allah. Maka sifat takut itulah yang menjadi tujuan utama kita dalam sehingga meskipun kita digoda apapun di kehidupan setelah Ramadan, kalau memang itu dilarang oleh Allah, maka tanpa kita menunggu dilarang dan diawasi oleh selain Allah, kita sudah meninggalkan hal itu. Ada barang terjatuh kalau memang bukan milik kita, itu ada aturannya, tidak boleh kita miliki. Ada barang yang menjadi milik orang lain, kita tidak boleh untuk mengambilnya, dan seterusnya. Maka sungguh indah dan damai hidup ini apabila semua orang itu mempunyai jiwa-jiwa seperti orang yang puasa, yaitu selalu ingat dan takut kepada Allah. Cukup sekian dalam majelis ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan diberi keberkahan oleh Allah di dalam puasa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.